Malam ini kita lanjutkan ngaji kita. Kita sudah sampai pada fase ketika para sufi juga berfilsafat. Selama ini bagi banyak orang mungkin masih sampai hari ini bahwa filsafat itu dunia yang terpisah dengan dunia tasawuf. Kalau sufi pakai hati, kalau tasawuf pakai akal. Kan biasanya orang gitu. Kalau fikih pakai nas, pakai teks. Yang satu bayani, yang satu burhani, yang satu irfani. Tapi nanti di para tasawuf falsafi ini, para sufi yang juga para ahli filsafat, burhani dan irfani itu bisa ngumpul jadi satu. Bahkan bisa disebut bayani juga jadi satu. Karena kelompok sufi era kedua yang kemarin kita antarkan, era Persia, era iluminasi ini, karena mereka ini mengupayakan untuk menggabungkan beberapa wacana. Yang pertama jelas wacana keislaman, mencari dasar teks dari pengalaman sufistiknya. Terus tidak lupa juga irfani. Wong ini sufi ya pasti ada irfannya, ada pengalaman religiusnya. Dan yang ketiga juga pinjem filsafat dalam konteks pemahaman dan ekspresi pemahaman. Karena kalau nggak dipahami secara logika, dia tidak akan bisa disampaikan lewat bahasa. Pengalaman itu, barang enak itu, kalau mau disampaikan kan harus pinjem akal. Ya kan? Aku minum teh, teh ini enak. Kamu kan tehnya beda sama saya. Ini gelasnya rada gede, kamu kan kecil. Bikinnya juga mungkin khusus. Enak kan? Begitu enak, itu kan aku menceritakannya dan memahaminya kan harus pakai akal. Kalau untukku sendiri tidak butuh akal, pakai enak ya wis. Tapi begitu harus cerita padamu, aku harus pinjem media akal. Apa ya? Akalnya akan main itu untuk menjelaskan ke kamu. Tak jelasin ya. Ini anget, kamu ngerti anget toh? Nah, manis lagi. Manisnya mungkin sekitar pakai 2-3 sendok lah. Jadi nggak terlalu manis juga nggak terlalu. Ini kan semua pakai akal untuk menjelaskan ini. Penjelasanku ini mungkin tidak 100% seperti rasa itu sendiri, tapi kan kamu bisa dapat gambaran meskipun nggak pas. Dan ini yang dilakukan oleh para sufi. Kayak kamu cerita pada temenmu yang belum punya pacar sementara kamu punya pacar. Itu kan yo rada dawa njelasin ini. Gini loh enaknya punya pacar itu. Piye yo. Jadi perasaanmu meluap-luap. Wah, kayak berbunga-bunga. Wah, berbunga-bunga itu apa? Terus pokoknya hidup jadi ceria aja kan gitu. Atau kalau kamu patah hati ditinggal pacarmu, itu kan ceritanya gimana sih kamu kok bisa sumpah kayak itu? Hatiku sakit, sakitnya itu gitu loh di sini. Itu kan pinjem sampai muncul istilah sakitnya itu di sini. Itu kan pakai akal kan, pakai bahasa. Kok bisa sakitnya di sini? Kok nggak di sini? Atau kok nggak ada? Itu kan pakai akalnya yang mengolah, kemudian pakai bahasa. Nah, disitulah nanti lahir kelas terbaru namanya tasawuf falsafi, atau kadang-kadang disebut teosofi. Oke. Ya, kalau dalam tradisi Islam biasanya asosiasinya ke wilayah Persia dengan tasawuf tradisi iluminasi. Hari ini saya mulai dengan Suhrawardi Al-Maktul. Harusnya kayak tasawuf falsafi biasanya mulainya dari Ibnu Arabi. Biasanya karena tokoh besarnya Syekhul Akbarnya itu Ibnu Arabi. Tapi mungkin Ibnu Arabi untuk minggu depan aja. Karena yang benar-benar disebut tasawuf iluminasi itu adanya di Suhrawardi Al-Maktul. Oke.
Bismillah kita mulai ya orang ini. Saya agak harus pelan-pelan. Mungkin ada beberapa yang harus saya potong ajaran-ajarannya Surawardi biar kamu nggak kacau. Karena di titik-titik tertentu pikiran Surawardi ini membingungkan. Sama kayak kemarin ketika kalian belajar Farabi atau Ibnu Sina, di titik tertentu kan tak kasih tanda merah itu. Kalau katanya Nadim Al-Jisr di buku Para Pencari Tuhan itu, di titik-titik inilah mulai agak ngaco, mulai agak karena susah sekali dijelaskan. Jadi kalau kayak kamu tadi loh, cuma bisa bilang sakitnya itu di sini, itu kan orang, oh apa sih maksudnya sakitnya itu di sini, kan agak susah dipahami. Nah, nanti sakitnya itu di sini Surawardi ada di beberapa tempat. Makanya mungkin nanti kita bypass sejenak, yang penting visinya Surawardi bisa kita tangkap. Karena kadang-kadang harus diakui ada beberapa pikirannya para filosof, ndak barat, ndak timur, ndak Islam, ndak kontemporer, ndak modern, itu yang sangat khoyali kalau pakai bahasanya Ibn Rus. Jadi sangat imajinatif sehingga masa kayak gitu sih, kayak fiksi. Nah itu yang harus hati-hati. Pokoknya baca buku apa aja kalian juga harus lihat. Kadang-kadang pengarang itu ketika nulis buku, di titik tertentu dia sudah jenuh atau ngelambiar atau ngawur. Nah kalian harus bisa jeli melihat itu. Kadang-kadang monoton sampai membosankan. Itu biasanya, apalagi kalau buku ilmiah itu kadang-kadang tuntutan harus tebal, minimal sekian ratus halaman. Bikin makalah minimal 20 halaman. Kalian kan judek, baru 5 lembar sudah selesai semua isunya. Ngomong apa nih terusan, kan kamu kan bingung. Terus akhirnya golek-golek sing penting kandel kan, gitu aja. Nah itu harus jeli kamu membaca kayak gitu. Nggak cuma kamu, semua penulis sering-sering juga begitu. Ini sudah jadi buku tapi cuma masuk 50 halaman ya. Ditambah-tambah ini tadi akhirnya golek sing aneh-aneh disisipkan di situ, dan sehingga mengaburkan ide utamanya. Nah, kalian harus jeli lihat yang gitu-gitu.